Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh pemirsa Al-Muqi TV yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi, hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah, qauli alhamdulillah wa syukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di masjidnya masing-masing. Dengan begitu kita telah memulai dan mengisi hidup kita hari ini dengan kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Muqi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berbicara tentang Pancasila dan Al-Quran. Kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus mengetahui apa dasar negara kita. Begitu juga kita sebagai Muslim juga harus tahu apa petunjuk dalam hidup kita, apa kitab suci kita. Ya. Apakah hubungan antara Pancasila dengan Al-Quran? Pancasila dengan Al-Quran itu amat sangat erat sekali. Karena kita tahu bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh para ulama. Ya, dari sekian banyak yang merumuskan Pancasila, itu terbesar adalah dari golongan ulama. Ada yang dari budayawan, ada yang dari nasional, ada yang dari daerah, bahkan ada yang dari aliran kepercayaan. Namun yang terbesar dalam perumusan Pancasila itu adalah dari para ulama. Ulama itu artinya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Negara kita adalah Negara Republik Indonesia, atau disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dituangkan dalam sebuah keputusan, di mana setelah Indonesia merdeka, maka bentuk negara kita adalah bentuknya Republik. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian lambangnya, lambang negara adalah burung Garuda. Ya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 dasar. Mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pagi ini saya akan mengajak diskusi dengan saudara-saudara tentang sila pertama dihubungkan dengan sila kelima. Pancasila sudah kita sepakati sebagai dasar negara, dan ini harga mati. Siapapun yang mengungkit-ungkit, yang berniat untuk mengganti dasar negara ini, maka itu berarti telah melanggar konstitusi, ya kan? Karena ini sudah atas kesepakatan, ya kan? Nah, jadi kita tidak usah berpikir untuk mengubah dasar negara. Dasar negara itu apapun dasarnya, selama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah betul-betul saja. Ya, saya sudah belajar banyak tentang Pancasila ini, dan alhamdulillah ya, tahun 94 waktu saya mengikuti penataran P4, saya mendapatkan nilai cum laude, ya. Makanya saya mendapatkan gelar King of Spec, ya. Karena apa? Karena saya sampai kepada diskusi tingkat tinggi, ya, para mahasiswa ketika itu, alhamdulillah, ya, saya diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk dapat memahaminya. Alhamdulillah, maka ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian agar kita ini sama-sama memahami, ya, mempelajari Pancasila itu sebagai dasar negara itu mestinya seperti apa. Yang pertama, ya, di dalam Pancasila, sila yang pertama itu ada butir-butir Pancasila, yang salah satunya berbunyi syarat menjadi warga negara Indonesia. Syarat menjadi warga negara Indonesia adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apabila warga negara Indonesia yang belum beriman, belum bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka belum memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia. Kalau seluruh warga Indonesia, baik yang dari luar maupun yang pribumi, itu sudah memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia yang sesuai dengan sila pertama butir-butir Pancasila, maka insya Allah negeri kita ini akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Sebagaimana yang Allah SWT tawarkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk bumi, perkampungan di muka bumi ini pada beriman dan bertakwa pada Allah, Allah akan buka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi banyakkan manusia mendurhakai, ya, akhirnya Allah berikan azab. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak sampai kepada diturunkannya azab kepada bangsa ini? Maka kita pahami, setelah kita pahami, kita amalkan. Jangan sampai hanya merupakan teori saja, ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita lihat di Al-Quran, itu surah Al-Ikhlas, satu surah yang di situ namanya tidak ada di surah itu. Biasanya loh, ya, ini ada surah Al-Baqarah, kata Baqarahnya itu ada, ya. Kemudian ada surah Ali Imran, kata Ali Imrannya itu ada. Surah An-Nisa, kata An-Nisanya itu ada. Tapi surah Al-Ikhlas ini, kata Ikhlasnya itu nggak ada, ya. Bunyinya Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama, Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mengatakan bahwa dialah Allah, Tuhan yang Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Allahus somad, Allah yang tempat bergantung segala sesuatu. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah SWT. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau sampai ada Tuhan yang diperanakan atau ada Tuhan yang melahirkan, maka pastikan Tuhan itu palsu. Karena salah satu syarat menjadi Tuhan itu adalah tidak terpengaruh dengan lingkungan. Kalau masih terpengaruh dengan lingkungan, maka
eksistensi ketuhanannya itu diragukan, bahkan batal demi hukum. Loh kok demi hukum? Ya karena ada Tuhan yang diputuskan berdasarkan musyawarah. Ya kan? Setelah disepakati, oh ya tadinya manusia naik tingkat menjadi Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak ada yang menyamai. Apalagi sama, setara aja tidak. Ya kan? Nah sekarang saya ini ingin mengajak saudara-saudara ingin belajar tentang Al-Quran dan Pancasila supaya kita ini tidak dibentur-benturkan. Ya kan? Bukankah kita sudah pernah sering mendengar ya? Kita sering dibentur-benturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Bahkan ketika kita dinyatakan untuk memilih, ya, untuk memberikan penilaian, wah itu kan bingung kita kan? Maka mulai hari ini tidak boleh bingung lagi. Karena kita sebagai warga negara yang cerdas itu harus tahu, paham sebagai landasan negara kita. Pemirsa AMKI TV yang dirahmati Allah SWT. Nah sekarang mari kita lihat, kemarin tanggal 1 Juni kita kenal sebagai Hari Pancasila. Saya itu berpikir, kita ini kadang-kadang baru pinter ya memperingati, baru pinter itu, tapi belum sampai kepada tingkat aktualisasi daripada Pancasila itu sendiri. Nah sekarang mari kita belajar. Salah satu tujuan belajar itu adalah adanya perubahan sikap, change behavior. Jadi kita akan belajar tentang Pancasila, ya kan? Nah, kalau kita hanya bisa memperingati saja, ya kan? Maka ini tidak ada bedanya dengan ritual-ritual yang tidak ada ujung pangkalnya, ya kan? Padahal didirikannya Pancasila, dirumuskannya Pancasila, dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara itu agar warga negaranya, agar rakyatnya itu sampai kepada arah yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Nah, sekarang kita lihat ya, setelah kita paham terhadap sila pertama, ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang harus kita pahami tiga. Satu, kata ketuhanan. Dua, yang Maha. Ketiga, Esa. Jadi, tiga kalimat ini yang terdapat pada sila pertama ini tidak boleh tidak paham. Sebab manakala kita tidak paham, maka akan terjadi penyelewengan. Siapapun kita, pejabatkah, rakyatkah, kalau kita sampai tidak paham, maka kita akan mengalami penyelewengan. Ya, nah saya sampaikan, ketuhanan itu adalah akar katanya Tuhan. Yang Maha, maka itu diambil dengan Maha. Kenapa kok pakai yang Maha? Ini menunjukkan suatu tingkat tertinggi yang tidak ada bandingannya. Misalnya ada mahasiswa, itu sebelumnya sudah ada siswa. Nah, sekarang disebut dengan mahasiswa karena punya kelebihan tersendiri dibandingkan siswa-siswa yang lain. Kemudian Esa, kata Esa itu berarti tunggal satu Esa ahad. Makanya satu ora ono, tidak ada yang lainnya, itu satu aja, ya kan? Saya ini kadang-kadang masih kangen dengan bahasa saya ya, ora ono. Maksudnya tidak ada yang lain kecuali Dia, no, itu ya. Jadi kita mesti punya Tuhan itu yang unik, ya, yang tidak ada persamaannya. Nah sekarang ya. Salah satu, karena kan Pak, banyak. Salah satu dari tujuan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara itu agar rakyatnya makmur, ya, agar rakyat itu terpenuhi hajat hidupnya. Nah, jadi keperluan masyarakat itu apa? Ada dua, keperluan jasmani, keperluan rohani. Nah, keperluan jasmani ini ada di dalam sila yang ke-5. Keperluan rohani itu ada pada sila yang pertama. Ya, kalau keperluan rohani itu yang menyangkut masalah ketuhanan, ya, yang menyangkut masalah akhirat, menyangkut masalah keyakinan, menyangkut masalah agama, itu adalah rohani. Tapi kalau keperluan masalah jasmani, ini adalah sila yang ke-5. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya bertanya ya,
apakah sila kelima ini sudah terbukti, sudah dilaksanakan? Kira-kira ini bebas saja, ya kan? Bebas saja berpendapat. Kira-kira kalau menurut saya belum maksimal, ya, belum merata, baru sepihak dari golongan-golongan tertentu, baru kelompok-kelompok tertentu, baru kelompok-kelompok minoritas yang mendapatkannya, ya. Tapi ini belum merata. Nah, ini menjadi tugas kita. Nah, akhir-akhir ini, baru-baru ini, belum ada 1 minggu, saya mendengar informasi dari istri saya, dan istri teman saya, dan istri kakek saya, dan istri yang lainnya, pokoknya para ibu lah. Karena kan menginformasikan, ternyata masih banyak harga-harga pokok yang menjadi kebutuhan ibu rumah tangga, itu ternyata naik semuanya, nggak ada yang turun. Padahal apa sih tujuannya menaikkan harga-harga barang ini? Kira-kira tujuannya apa? Sebenarnya menaikkan ini karena kurangnya pasokan. Dan justru dengan naiknya harga ini justru malah melemahkan nilai rupiah kita. Nah, ada solusinya. Solusinya itu adalah bagaimana ini dibicarakan kepada orang-orang yang ahli, gitu ya. Nah, sekarang kalau semua harga-harga barang itu kemudian naik, kira-kira yang berdaya, yang mampu itu siapa? Tentu orang yang punya uang, ya kan? Nah, sementara kita tahu dari 250 juta penduduk Indonesia, kemudian yang dewasa itu 220 juta, khusus ibu-ibu rumah tangga ini separuhnya lagi. Nah, mereka itulah yang berpikir keras bagaimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mengelola gaji yang diberikan suaminya kepada istrinya, ya kan? Gajinya begitu-begitu saja, penghasilannya begitu-begitu saja. Sementara harga-harga barang itu naik melonjak cukup signifikan, ya kan? Nah, ini kalau menurut saya justru ini bisa melahirkan kejahatan-kejahatan yang tidak kita duga-duga. Kenapa? Akan berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan ini, bagaimana cara mencukupkan uang yang cuma segini ini gimana. Tapi saya ingin gini loh ya, mengajak berpikir bagaimana sih Pancasila ini benar-benar itu bisa diterapkan. Nah, pertanyaannya, dari mana, melalui siapa, ya kan? Karena Pancasila ini hanya bisa diwujudkan melalui dua jalan. Satu, melalui pemerintah. Dua, melalui rakyatnya. Kalau pemerintah sudah sepakat, kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian kita jadikan alat untuk memberikan kemakmuran, keadilan kepada rakyat kita, maka insya Allah ini akan terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang yang mendapatkan keadilan itu belum seluruh rakyat Indonesia, baru sebagian kecil rakyat Indonesia. Ya, saya sebagai orang yang sedikit tahu hukum, gitu ya, saya itu melihat di Indonesia itu memang banyak sekali kantor pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan pengadilan-pengadilan yang lain itu ada. Tapi sedikit sekali orang yang mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena hukum tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Penegak hukum tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Sekarang kalau menaikkan harga ini melanggar hukum enggak? Melanggar hukum adat, ya kan? Iya enggak? Wong adatnya baik-baik saja kok, tiba-tiba diberikan kabar orang menggembirakan, ya kan? Nah, sampai teman saya itu bilang gitu, dengan kenaikan harga itu, harga-harga barang itu naik, ada nggak yang diuntungkan? Saya jawab, ada. Berapa banyak? 5 golongan, saya bilang. Tapi Ustadz bisa nggak menjelaskan? Bisa. Tapi saya nggak mau, karena saya takut, saya khawatir kena undang-undang IT kan. Nah, saya nanti dikira. Padahal saya sebagai guru harus mencerdaskan bagaimana murid kita itu supaya tahu. Gitu ya. Nah, kemudian tanya lagi, ada nggak yang dirugikan dengan kenaikan harga ini? Bukan hanya ada, tapi banyak sekali yang dirugikan.
Loh kok bisa? Iya, tidak hanya konsumen yang rugi, penjual, pedagang kecil itu juga rugi. Kenapa? Karena modalnya tadi pas-pasan, dengan harga naik, maka untuk membeli harga-harga pokok tadi itu menjadi berkurang. Akhirnya uang yang tadi katakan tadi modalnya 5 juta, dibelikan barang hanya mendapatkan separuhnya saja. Ya kan, gitu kan? Nah, oleh karena itu, ya, saya berharap ya, sebagai warga negara Indonesia kita harus optimis, kemudian peduli ya terhadap nasib bangsa kita ini. Kalau misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum bisa terwujud hari ini, maka jangan sampai putus asa. Mari kita berusaha, mari kita belajar, mari kita memahami bagaimana cara untuk mewujudkan sila yang kelima. Ya, saya ada tip ya, supaya sila kelima ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di negeri kita ini, maka syaratnya satu saja: penuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia, yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau manusia atau warga negara Indonesia itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak ada lagi yang namanya pencurian, kemaksiatan, itu tidak akan ada lagi. Korupsi bisa ditekan, kalau perlu bisa dibebaskan. Jadi kita perjuangkan bagaimana tingkat korupsi di negeri kita ini bisa bebas, walaupun tidak 100%. Tapi bagaimana supaya bisa lebih sedikit. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana mungkin orang berbuat jahat ketika dia beriman? Bagaimana mungkin dia akan korupsi kalau dia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka merasa diawasi oleh Allah SWT. Mereka merasa diawasi oleh Allah di mana saja berada, di tempat santai, di tempat bekerja, di tempat ibadah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah di tempat ibadah, maka ibadah kita menjadi khusyuk. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah di tempat bekerja, maka kita akan bekerja sungguh-sungguh. Ketika kita berada di tempat yang santai, hiburan, dan merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya daripada kita belajar Pancasila, agama, Al-Qur'an, dan lain-lainnya. Ini baru mukadimah. Pelajarannya insya Allah besok ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita sebagai rakyat Indonesia menjadi rakyat yang cerdas, mendoakan kepada pemimpin kita. Manakala kalau sekiranya pemimpin kita itu ada kesalahannya, ada kehilafannya, kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk pada pemimpin kita. Ya, karena apa? Karena pemimpin kita, apapun itu pemimpin kita, itu sudah menjadi pilihan Allah. Allah sudah mengizinkan. Tidak mungkin diangkat menjadi kepala negara kalau tidak mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, diizinkan belum tentu diridhoi. Ingat loh ini loh ya, diizinkan belum tentu diridhoi. Contohnya, pencuri bisa mencuri atas izin Allah. Iya, tapi apakah Allah ridho dengan perilaku pencurian itu? Ya. Nah, sekarang menaikkan harga barang-barang ini atas izin Allah. Tapi apakah Allah ridho? Ya kan? Belum tentu loh. Nah, tapi ini PR untuk kita. Ini ada ujian bagi kita sebagai introspeksi, muhasabah pada diri sendiri. Dekatkan diri kita kepada Allah, minta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.